Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang membahas seputar hipnoterapi dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming yang bisa bermanfaat dan memudahkan hidup Anda. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah tema yang menarik yang dimana saya banyak sekali mendapatkan telepon, WhatsApp, diskusi dengan orang tua mengenai bagaimana cara menghilangkan atau mengatasi anak yang kecanduan games. Aduh, kayaknya ini banyak banget hal ini dibahas terus-menerus karena zaman sekarang memang anak-anak sudah hampir setiap anak punya handphone di rumah, sehingga ya tidak bisa diabaikan kalau mereka itu sebenarnya udah main game itu udah keseharian mereka. Nah, bagaimana caranya dari sisi hipnoterapi, apakah bisa disembuhkan atau tidak? Maka simak video saya ini hingga akhir nanti. Sebenarnya sudah banyak informasi tentang bahaya daripada permainan games atau kecanduan games. Namun sepertinya orang tua tenang-tenang saja ketika anak-anak mereka di rumah hampir setiap hari memegang handphone dan bermain games, atau ya untuk kegiatan-kegiatan lain yang sebetulnya membuang waktu, misalkan hanya untuk nonton film atau mungkin hal-hal yang tidak berguna, sehingga hampir setiap hari mereka, keseharian mereka maksud saya, diisi dengan hanya memegang handphone dan bermain dengan handphone mereka. Nah, kalau Anda merasa hal ini bisa membuat anak Anda mengalami suatu hal yang kedepannya akan berdampak buruk pada mereka, tentu Anda harus memperhatikan bahwa hal ini harus dicegah sedini mungkin. Kalaupun tidak bisa dicegah, maka paling tidak dibatasi ataupun mungkin diberikan wejangan-wejangan sehingga anak Anda secara pikiran bawah sadar mereka mengetahui bahwa bermain handphone berlama-lama atau bermain game khususnya akan membuat sesuatu yang tidak baik buat dalam kehidupan mereka. Karena banyak kasus yang saya temukan, kecanduan games pada anak bisa menyebabkan beberapa hal yang akhirnya berdampak pada kurang fokus, mudah marah atau emosi, ketika diminta untuk belajar mereka tidak mau. Ya, intinya adalah hal-hal yang menyebabkan orang tua makin menjadi sulit untuk bisa membuat anak mereka atau mengarahkan anak mereka kepada hal yang mereka inginkan. Nah, bahkan dalam hal beberapa kasus saya menemukan hal yang sangat ekstrim dan menjadikan orang tua sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Misalkan anak-anaknya marah ketika misalkan jaringan internetnya tidak baik, tidak memiliki kuota pulsa dan sebagainya. Mereka malah dimarahi oleh anak-anak mereka karena kasus-kasus tersebut. Sungguh ini sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan jika kita sebagai orang tua harus dimarahi oleh anak kita karena berhubungan dengan paket atau mungkin internet. Bayangkan hal itu terjadi. Nah, dalam hal ini, kalau kita membahas dari sisi hipnoterapi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Karena banyak sekali orang tua yang saya dapati, mereka ingin membawa anak mereka ke hipnoterapi. Mereka ingin semuanya instan. Ketika di hipnoterapi selesai, besok anaknya tidak main games. Bisa Anda bayangkan seperti itu. Lalu saya akan bertanya kepada Anda, jikalau anak-anak Anda tidak main games, apakah, coba Anda bayangkan di rumah, apakah mereka akan bengong seperti itu aja atau melakukan hal yang lain seperti orang kebingungan karena setiap hari sudah hampir diisi waktunya dengan bermain games? Maka hal pertama yang harus Anda tanyakan pada diri Anda ketika Anda ingin menghipnoterapi anak Anda, merubah perilaku anak Anda, tidak bermain games, apa yang akan mereka lakukan di rumah ketika mereka tidak memiliki aktivitas. Sehingga yang perlu diterapi sebetulnya kalau dalam hal sisi hipnoterapi, karena anak-anak pada dasarnya netral. Sekali lagi, anak-anak pada dasarnya netral. Lingkungannya lah yang membentuk. Lingkungannya lah yang membentuk. Dalam hal ini adalah Anda sebagai orang tua yang membentuk lingkungan anak Anda. Mengapa saya katakan demikian? Karena hampir setiap kasus yang saya temukan ketika saya berdiskusi dengan orang tua, umumnya orang tua, pertama, mereka bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Ya, Anda bertanggung jawab atas apa yang sudah Anda lakukan kepada anak-anak Anda. Mengapa anak Anda bermain game? Hampir semua orang tua yang saya temukan ketika anak-anak mereka bermain games atau bermain handphone, umumnya, mohon maaf sekali saya harus katakan, mereka sibuk, mereka bekerja. Anak-anak mereka mungkin diasuh oleh orang lain yang bukan dengan salah satu anggota keluarga, misalkan dengan pembantu, atau anak-anak diasuh oleh orang tua Anda, orang tua maksudnya kakeknya, neneknya, seperti itu. Atau mungkin lebih jauh lagi, mohon maaf sekali saya katakan, ya ada perpisahan dalam rumah tangga, sehingga anak Anda mungkin tidak memiliki kegiatan agenda di mana ada kontrol orang tua yang secara ketat. Ya, seperti mereka tinggal di rumah dengan siapa saya tidak tahu. Hal-hal ini yang sering saya temukan. Atau yang ketiga, yang terakhir yang sering saya temukan, orang tua yang mengabaikan, tidak memperdulikan anaknya, dikasih games, malah
bebas bermain atau mereka malah bermain berdua seperti itu. Karena saya pernah melihat juga ada orang tua yang bermain dengan anaknya dan sepertinya bangga sekali gitu dengan permainan games anaknya. Ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Jadi saya tidak menyarankan jikalau Anda ingin menterapi anak Anda, namun mindset Anda sebagai orang tua tidak berubah. Anda malah menjadi partner, Anda malah membiarkan. Sehingga sebetulnya yang harus dirubah, nah ini yang penting, yang harus dirubah ada lingkungannya terlebih dahulu. Bagaimana Anda menstimulus sebuah lingkungan yang bisa membuat dia menjauh dari games, misalkan ada kegiatan-kegiatan lain, atau mungkin ada hal-hal yang Anda kontrol, sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja. Maksudnya ketika Anda ingin merubah anak Anda sibuk, maka itu tidak bisa. Anda harus turun tangan langsung. Anda harus mengawasi, Anda bekerja sama dengan anak Anda ya mungkin ini sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Anda yang, Pak, saya akan bekerja, saya akan begini. Kembali lagi saya katakan bahwa anak-anak netral. Mindset Anda sebagai orang tua yang harus dirubah. Kalau anak Anda adalah sebuah investasi masa depan Anda, maka mana yang akan Anda pentingkan terlebih dahulu? Banyak orang tua yang akhirnya keteteran atau merasa kerepotan ketika anaknya sudah kecanduan. Dalam hipnoterapi, kalau kita mengacu pada pikiran bawah sadar bahwa seorang anak, pikiran bawah sadarnya sedang berkembang ketika kecil, maka tugas kita adalah memegang kendali atas pikiran bawah sadarnya untuk kita program hal yang positif. Bagaimana mungkin Anda akan memprogram pikiran bawah sadar seseorang atau anak Anda, malah pada waktunya maksudnya yang sangat baik tersebut Anda tinggalkan. Kalau saya berprinsip bahwa ketika mereka masih kecil, kita pegang, biarkan, maksudnya kita yang benar-benar kontrol, dan ketika nanti sudah dewasa, mereka akan berkembang sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Kebalikannya, jika Anda mengabaikan di mana masa perkembangan Anda tinggalkan, maka yang terjadi adalah kerepotan-kerepotan yang saya katakan tadi, keluhan-keluhan yang mungkin Anda tidak harus berbuat apa lagi dan waktunya sudah terlambat. Sehingga sekali lagi yang perlu saya tekankan di sini, kalau Anda ingin menghipnoterapi anak Anda untuk menghilangkan kecanduan games, yang perlu Anda lakukan adalah merubah lingkungan Anda, merubah mindset Anda sebagai orang tua, rubah mindset Anda bagaimana cara mengasuh anak, tanamkan bahwa anak Anda ini adalah sebuah aset yang harus Anda jaga dan dia akan membantu Anda di kemudian hari, sehingga Anda harus memiliki waktu buat anak-anak Anda di masa sekarang, dan Anda bisa membuat anak-anak tersebut tinggal landas dengan hal yang sesuai dengan yang Anda inginkan, ketimbang sebaliknya jika Anda mengabaikan, maka kerepotan-kerepotan yang terjadi. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa hipnoterapi akan lebih tepat dilakukan pertama adalah merubah mindset orang tua terlebih dahulu. Nah, jika hal tersebut sudah dilakukan, adalah selanjutnya melatih komunikasi Anda kepada anak Anda. Karena banyak anak-anak yang ketika sedang bermain game disuruh, mereka akan ngamuk-ngamuk. Di sini perlu menjaga komunikasi. Bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik. Yang bisa saya berikan kepada Anda sebenarnya dalam ilmu hipnoterapi ada teknik-teknik komunikasi yang bisa Anda gunakan, namun saya akan memberikan teknik satu saja yang mungkin bisa membuat Anda lebih nyaman untuk berkomunikasi kepada anak Anda, sehingga ketika anak Anda sedang bermain games, Anda suruh, dia akan mau. Caranya seperti ini, gunakan kata nanti. Jangan pada saat itu, ketika anak sedang bermain game, Anda langsung perintahkan, misalkan, Dek, kamu kan waktunya belajar, kenapa tidak belajar? Atau, kamu kan waktunya sholat, kenapa kamu tidak sholat? Ayo sholat sana. Ketika main games, kita tidak bisa membepas secara langsung. Dia sedang konsentrasi, dia sedang nyaman dengan permainan tersebut. Maka ketika dibepas atau dipotong, yang ada adalah marah-marah, ngamuk, nangis, dan sebagainya. Sehingga yang harus Anda lakukan adalah dekati anak Anda ketika sedang bermain, pelan-pelan untuk membawa perubahan, maksud saya. Jadi Anda harus melakukan sesuatu yang lebih soft lagi. Kalau selama ini marah-marah, hilangkan itu. Dekati anak Anda, katakan baik-baik, Dek, sedang main games ya. Iya. Nanti sebentar lagi kan mau jam sekian misalkan. Kamu kan harus belajar ya. Mama kasih waktu mungkin 15 menit lagi, nanti setelah ini kamu stop, kamu belajar 15 menit lagi sayang ya, seperti itu. Lalu Anda arahkan, Anda kontrol tuh sudah berapa menit lagi, yuk matikan dulu, biasanya akan mau. Jadi gunakan kata nanti, artinya nanti, jangan langsung dibepas, diminta untuk melakukan sesuatu yang Anda inginkan. Kalau tidak terjadi, biasanya yang terjadi adalah kita di keributan ketika Anda meminta anak Anda melakukan sesuatu secara instan, saat itu juga itu tidak bisa. Lakukan dengan soft. Dan yang selanjutnya Anda juga harus pikirkan kegiatan-kegiatan lain yang bisa anak Anda lakukan selain daripada bermain game. Intinya kurangi bermain game dengan pengalihan kegiatan lain. Intinya sekali lagi saya katakan bahwa perlu peran orang tua. Anak-anak netral, Anda yang memprogram pikiran bawah sadar mereka. Nah, setelah Anda lakukan itu, baru kita program pikiran bawah sadar anak Anda secara hipnoterapi. Misalkan bagaimana supaya dia bisa fokus kepada sesuatu yang lain daripada bermain games. Mungkin perlu Anda tanamkan, apa sih target
belajarnya, atau mungkin ke depan apa sih cita-cita yang ingin dia capai, atau Anda diskusikan dengan dia supaya jadi sukses itu seperti apa, sehingga ada ide yang membuat anak tersebut semangat untuk tidak bermain games, maksudnya untuk melakukan sesuatu yang positif ketimbang bermain game. Dan ini sering saya gunakan ketika saya membangun motivasi pada anak saya, sehingga pada saat dia bermain game, saya hanya tinggal katakan bahwa bukankah kamu ingin menjadi orang seperti ini, bukan kamu ingin sukses, bukan kamu, apakah dengan seperti ini kamu bisa lebih sukses ketika kamu bermain game terus-menerus, atau mungkin kamu boleh nonton film yang mungkin edukasi seperti saya arahkan. Jadi ada keinginan masa depan yang bisa kita simpan di dalam pikiran mereka, sehingga ketika kita katakan, mereka akan, oh iya, saya kan akan seperti itu, kata mama atau kata ayah, kalau aku harus sukses harus begini-begini, berarti bermain game ini tidak sesuai. Nah, ini yang bisa Anda lakukan. Dan sekali lagi, tentu butuh waktu, butuh komunikasi, butuh kesabaran, tentu butuh strategi. Sekali lagi, strategi. Banyak yang mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang berbeda ketimbang waktu Anda dulu masih kecil, bagaimana Anda dididik oleh orang tua Anda. Ya, zaman makin berubah, makin canggih, dan dibutuhkan juga kecanggihan orang tua untuk bisa berkomunikasi, memiliki strategi supaya anak-anak Anda mau menurut apa yang Anda inginkan, dan yang terlebih menghilangkan kebiasaan mereka bermain games atau fokus dengan gadget mereka. Demikian video yang bisa saya bagi, dan mudah-mudahan video ini menjawab bagi Anda yang ingin melakukan hipnoterapi buat anak Anda, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda dan telah menyaksikan video saya ini. Semoga bermanfaat. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.